Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk mata kuliah workshop literasi komputer pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai apa itu website. Ya, jadi gimana sih cara membuat website itu, langkah-langkahnya gimana, terus struktur atau arsitektur website itu gimana, kemudian istilah-istilah website yang mungkin sudah sering sampean ketahui. Nah, kita bahas di sini sebenarnya apa sih pengertian-pengertian yang ada di dalam website. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi untuk overview atau untuk bahasan-bahasan nanti yang akan kita bahas untuk mata kuliah hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang berkenaan atau yang berhubungan dengan sebuah website. Nah, jadi nanti kita akan membahas misal apa itu website, apa itu internet, apa itu HTTP, apa itu www, dan sebagainya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini, yang pertama bahasan yang akan kita bahas yaitu istilah yang berkaitan dengan website, kemudian sejarah website, jadi perkembangan website itu dimulai tahun berapa, kemudian sekarang website itu jenisnya seperti apa, versinya seperti apa, ya. Jadi kemudian dilanjutkan ke versi website. Setelah kita membahas versi website, kita akan membahas mengenai komponen penyusunan website, kemudian unsur-unsur website, dan selanjutnya teknologi website. Nah, jadi teknologi website ini contohnya yang sering kita gunakan, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam teknologi website. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai content management system. Nah, jadi di sini di jurusan multimedia ini atau baik di jurusan informatika juga, content management system ini sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah website dengan cepat dan efisien. Ya. Dan biasanya untuk CMS ini digunakan oleh seorang pemula. Karena ketika kita mau menggunakan CMS, maka kita tidak perlu harus menguasai pemrograman website. Ya, jadi nanti kita akan tinggal mengatur konten manajemennya. Nah, jadi kita tinggal mengatur konten-kontennya saja. Kita mau isi seperti apa, kita mau atur letak fitur-fitur yang ada di websitenya itu seperti apa. Nah, jadi tanpa perlu mengoding. Nah, maka dari situ kita akan membahas sedikit di sini mengenai content management system. Dan nanti outputnya, setelah kita belajar pengenalan website ini, saya akan memberikan sebuah project, memberikan sebuah tugas untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu untuk membuat sebuah website sederhana mengenai company profile yang pengen sampean bikin. Jadi misal, saya pengen mendirikan sebuah perusahaan, misal startup. Nah, di situ sampean harus membuat sebuah website company profile mengenai startup sampean. Jadi misal di websitenya ada fitur, ya pertama dari fitur home, kemudian dari ditambahi lagi fitur, misal teknologi yang ditawarkan itu apa, atau service yang ditawarkan itu apa, kemudian visi misinya, kemudian misal kontaknya, atau teknologi yang ditawarkan itu apa, dan lain sebagainya. Jadi nanti sampai lihat, biasanya kalau di company profile itu ada menu apa saja atau ada fitur apa saja. Nah, di situ sampean jadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah website company profile yang akan sampean bikin. Oke ya. Jadi tugasnya dan waktu untuk pengerjaannya 1 minggu. Ya, saya kira cukup untuk pengerjaan
website company profile dengan menggunakan content management system. Karena di situ sampean tidak perlu melakukan pemrograman, sampean tinggal ya drag and drop atau ya tinggal setting konten yang mau ditampilkan, ya. Jadi output dari mata kuliah hari ini yaitu adanya sebuah website company profile. Kemudian nanti untuk pengumpulannya saya akan buatkan sebuah tugas di Google Classroom untuk mata kuliah ini. Nah, jadi nanti sampean bisa mengumpulkan di situ. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk topik pertama. Jadi istilah-istilah yang sering digunakan di dalam sebuah website. Pertama, internet. Ya, kalau kita berbicara website, pasti tidak luput dari bahasan mengenai internet. Nah, karena ketika kita mau membuat sebuah website, pasti website yang akan kita terbitkan atau yang akan kita buat itu harus bisa dilihat oleh semua orang. Nah, salah satu medianya adalah dengan menaruh website kita di dalam jaringan internet. Jadi kita bahas di sini dulu, internet itu sebenarnya apa? Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terkoneksi, mencakup seluruh dunia. Ya. Jadi internet ini adalah sebenarnya kumpulan dari beberapa jaringan kecil. Kumpulan dari beberapa jaringan kecil yang semuanya saling terhubung sehingga membentuk sebuah jaringan besar, ya, di mana nanti akan membutuhkan sebuah media, baik medianya bisa melalui misal lewat sebuah kabel atau melalui sebuah wireless dan lain sebagainya. Ya, jadi internet sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terkoneksi sehingga menjadi sebuah jaringan yang sangat luas yang tersebar di seluruh dunia. Ya. Oke, setelah kita membahas internet, kita akan membahas sebuah protokol. Nah, mungkin kemarin juga sudah saya jelaskan sedikit di dalam jaringan komputer ya. Jadi untuk membuat suatu jaringan, kita butuh namanya kebutuhan koneksi secara fisik dan koneksi secara logik. Nah, koneksi secara fisik ya contohnya ada ya semua peralatan yang dapat dilihat oleh mata kita, misal PC. Nah, PC itu termasuk kebutuhan secara fisik. Kemudian ada NIC, Network Interface Card. Kemudian ada router, bridge, switch, dan lain sebagainya. Itu termasuk kebutuhan secara fisik. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan secara logik. Nah, kebutuhan secara logik ini adalah kebutuhan yang berhubungan biasanya dengan aturan-aturan, ya, atau kita sebut sebagai protokol. Nah, ketika kita mau membuat sebuah website, nah, sama saja ada sebuah protokol yang akan bertugas untuk mengatur jalannya sebuah website agar bisa saling bertukar informasi. Ya, jadi protokol ini adalah sangat penting di dalam sebuah website. Contoh protokol yang sering dipakai yaitu ada TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, di mana merupakan standar untuk mempaketkan, standar untuk membungkus dan mengirimkan data komputer sehingga data komputer bisa diterima oleh komputer tujuannya, kemudian paket datanya dibuka. Ya, jadi TCP/IP ini sebuah protokol yang bertugas untuk itu. Jadi yang bertanggung jawab untuk bisa mengirimkan data secara benar. Ya. Oke, setelah kita membahas protokol, ada HTTP. Nah, HTTP ini juga salah satu dari protokol ketika kita menggunakan sebuah website. Nah, jadi HTTP ini adalah protokol yang paling umum. Ya. Protokol yang paling umum yang biasa kita gunakan ketika kita mau mengakses sebuah website. Nah, HTTP adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Nah, protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML.
Nah, jadi setelah ada TCP/IP yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data, kemudian ada HTTP. Nah, HTTP ini adalah sebuah protokol untuk mengakses paket data yang sudah dikirimkan tadi. Biasanya paket datanya ya file file datanya itu berupa dokumen HTML. Ya, HTTP. Nah, di sini contoh, nah, ada gambaran. Jadi ketika kita berbicara mengenai sebuah website, nah, dalam website itu ada konsep server client. Server client. Nah, server ini bertugas untuk menyediakan sebuah data. Nah, kemudian untuk kliennya ini bertugas untuk mengakses, untuk mengakses dan menerima data. Atau bisa juga mengirimkan data ke server. Ya. Jadi hubungannya dua arah, bisa mengirim, bisa menerima. Nah, kemudian di antaranya itu ada protokol HTTP. Nah, di sini ya. Jadi HTTP ini yang bertugas untuk ini mengatur aturannya, gimana cara mengirim, gimana cara menerima. Nah, jadi HTTP ini fungsinya buat di situ. Nah, kemudian ada URL. Nah, ketika kita berbicara website, ya pasti kita juga sering mendengar URL. Nah, URL itu kepanjangannya apa? URL adalah Uniform Resource Locator. Nah, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Ya, jadi dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol, nama komputer, kemudian jalur atau pair, serta nama file dari suatu informasi. Nah, jadi di sini gambarannya ya. Format umum URL. Ada protokol transfer, ya, ada protokol transfer, kemudian ada nama hostnya, kemudian ada path-nya, kemudian ada nama filenya. Contohnya, HTTP ini adalah protokol, ya, protokol transfernya. Jadi untuk protokol transfer itu ada apa saja sih? Ya, sebenarnya bukan HTTP saja. Jadi ada HTTP, ada HTTPS, ada FTP dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak. Oke. Jadi salah satu yang paling umum yang sering digunakan adalah HTTP. Oke. Jadi contoh URL. Nah, untuk yang pertama ini adalah protokol transfer. Kemudian www.trunujaya.ac.id atau www.span.ac.id. Nah, ini adalah contoh nama host. Ya, nama host. Nah, kemudian setelah nama host, biasanya ini ada path. Path ini biasanya nama foldernya, kalau di dalam website foldernya. Ya, jadi path ini biasanya adalah nama folder. Nah, kemudian di dalam folder, pastikan ada file. Nah, index.html ini adalah nama filenya. Ya, jadi itu penjelasan mengenai URL yang biasa kita lihat. Oke, nah di sini dijelaskan juga, jadi protokol transfer itu bukan hanya HTTP saja, ya. Jadi ada HTTP, yaitu protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian ada FTP, file transfer protokol. Nah, digunakan biasanya untuk mentransfer file dalam format teks atau binary. Kemudian ada news NNTP, ya, ada news NNTP, digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Nah, biasanya ini untuk forum diskusi, kalau news NNTP. Kemudian ada telnet. Nah, biasanya ini untuk remote jarak jauh, atau digunakan untuk login ke suatu server. Oke. Nah, setelah protokol transfer, ada namanya DNS. Nah, apa sih DNS? Ya, apa DNS? Nah, DNS sebenarnya kita tadi sudah bertemu dengan DNS ya. Contoh tadi DNS yaitu www.brunojaya.ac.id, www.pens.ac.id. Nah, itu adalah nama domain name system atau biasa kita sebut DNS. Nah, jadi DNS adalah suatu sistem penamaan standar. Penamaan standar komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mau mengakses suatu website, sebenarnya dia itu yang diakses adalah
IP, ya, alamat IP. Nah, jadi biasanya kalau kita mengakses alamat IP biasanya adalah, ya contohnya, ada, misal kita mengakses IP websitenya 192.16.0.8, misal. Nah, kalau kita menghafalkan nama website dengan nama alamat IP, nah, otomatis kan kita akan kesusahan, karena pada umumnya manusia itu lebih sulit menghafalkan angka dibandingkan menghafalkan nama. Nah, oleh karena itu, para peneliti mencetuskan ide dengan cara mengganti alamat IP tersebut menjadi sebuah nama domain. Nah, jadi biar mudah untuk dihafalkan. Nah, daripada menghafalkan alamat IP yang 192.16.0.8, kan lebih baik kita menghafalkan ya pens.ac.id. Kan lebih simple, lebih mudah diingat. Nah, jadi salah satu kegunaan DNS adalah di situ, yaitu untuk mempermudah dalam mengakses sebuah halaman website. Oke, selanjutnya ada istilah World Wide Web, ada website. Nah, apa perbedaannya? Nah, untuk World Wide Web, yaitu layanan yang digunakan di internet untuk menyampaikan informasi dengan dukungan multimedia berupa teks, gambar, video, dan suara. Nah, jadi biasanya kan selalu kalau kita mengakses sebuah website, ada www gitu ya, World Wide Web, itu dia menyediakan sebuah layanan. Jadi dia yang melayani website kita. Nah, kalau nggak ditulis www, ya biasanya kan halaman website kita itu akan disambungkan ke ya halaman yang tidak tentu gitu ya. Nah, jadi di sini www ini bertanggung jawab bahwa website kita itu bisa diakses oleh semua orang dan bisa menyediakan halaman website yang bisa menampilkan teks, gambar, video, dan suara. Ya. Kemudian kalau website, nah ini adalah kumpulan halaman dari halaman situs. Nah, jadi biasanya kalau kita mengakses, misal contohnya www.pens.ac.id. Nah, kalau kita mengakses pens.ac.id, kan otomatis websitenya itu tidak hanya satu halaman. Ya, tidak hanya satu halaman, dia terdiri dari banyak page, ya, website page. Nah, kumpulan dari website page atau ya kumpulan dari halaman-halaman yang dalam sebuah domain yang berada di dalam World Wide Web itu kita namakan sebuah website. Ya. Jadi website ini biasanya tidak hanya terdiri dari satu halaman, biasanya banyak halaman, tapi dirangkum menjadi satu. Itu namanya website. Oke. Di dalam website biasanya juga ada istilah, ada homepage, ada webpage, ada website. Nah, website, situs web, yaitu merupakan alamat URL yang berfungsi tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Nah, misal topiknya tentang pens, ya nanti websitenya itu menaungi segala yang berkaitan dengan pens. Misal ada visi misinya, ada jurusannya apa saja, kemudian ada prestasinya apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang web page, merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Nah, jadi kalau web page, ini hanya terdiri dari satu halaman. Intinya bagian dari website. Ya, halaman website ini ya di dalam sebuah website tersebut. Kita namakan web page. Nah, tetapi kalau website itu kumpulan dari beberapa web page. Kalau web page ini ya halaman HTML-nya itu. Kemudian ada homepage. Nah, homepage ini biasanya adalah halaman utamanya. Nah, biasanya halaman utama ini bisa menjelaskan mengenai secara umum website tersebut tentang apa. Jadi homepage ini adalah halaman pertama yang dilihat oleh user, halaman pertama yang dilihat oleh user yang bisa menampilkan keseluruhan informasi mengenai misal institusi tersebut atau perusahaan tersebut. Oke, sejarah website. Oke, ya, kita masuk sejarah website. Nah, jadi sebenarnya sejarah website itu
dimulai dari tahun 91. Ya, situs web pertama diluncurkan. Kemudian 93 www dapat digunakan oleh setiap orang. Nah, jadi kalau 91 dulu masih private ya, jadi masih hanya digunakan oleh perusahaan itu saja. Kemudian 94 World Wide Web didirikan. W3C ini adalah konsorsium. Ya, konsorsium ini kayak organisasi, ya organisasi atau anggap saja organisasi ya, atau conference biasanya kalau kita menyebutnya, atau seminar. Jadi World Wide Web didirikan, World Wide Web Consortium didirikan pada tahun 94, kemudian pada tahun 2003 didirikan web versi 2, kemudian mulai tahun 2010 web sudah versi 3. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya web versi 2 sama web versi 3? Oke, di sini kita jelaskan. Ya, web 1, web versi 1, yaitu teknologi website yang paling pertama, yang paling awal, di mana server berperan sebagai pemberi informasi, klien berperan sebagai pembaca, bahasa yang digunakan HTML. Ya. Kemudian web versi 2, perbedaannya, web sebagai platform, pemanfaat web sebagai sebuah platform aplikasi. Kemudian harnessing collective intelligence, yaitu konten dapat diisi oleh pengguna secara interaktif. Nah, perbedaannya di sini ya. Jadi kalau web 1, klien atau pengguna itu tidak bisa menambahkan informasi di dalam website. Ya, jadi cuman ya penyedia websitenya saja yang bisa menambahkan. Klien atau pengguna seperti kita tidak bisa menambahkan. Itu kalau di menambahkan data ya, kalau di website versi 1. Kemudian kalau di website versi 2, ini sudah ada interaktif, sudah ada interaksi. Ya, sudah ada interaksi dengan pengguna, bahwa pengguna ini bisa menambahkan data terhadap website tersebut. Ya, jadi ciri-cirinya kalau web versi 2, web sebagai platform, kemudian harnessing collective intelligence, jadi dia mengumpulkan banyak informasi dari pengguna, kemudian lightweight programming models, yaitu pembuatan web menggunakan bahasa yang lebih beragam. Ya. Jadi kalau sekarang web versi 2 ini pemrogramannya lebih beragam. Contohnya ya ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Kemudian web versi 3. Nah, biasanya web versi 3 ini ya ciri-cirinya 3D web, yaitu mendukung kemampuan visual 3D dan interaksi secara real time. Oke. Mungkin sampean juga sudah pernah melihat web 3D itu seperti apa. Nah, kemudian web versi 3, the media centric web, yaitu foto, audio, dan video menjadi cara lain untuk mencari informasi selain menggunakan keyword. Ya, apalagi Google ya, Google ini sudah sangat canggih. Kalian bisa mencari informasi melalui sebuah foto. Misalnya kalian memasukkan foto, nanti akan dicari informasi yang berhubungan dengan foto tersebut itu apa saja. Atau bisa juga dengan audio, video, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk sudah website versi 3. Nah, jadi perkembangan website ini sudah sangat bagus dan cepat. Ya, sudah sangat bagus dan cepat. Nah, kemudian dari penjelasan web 1, web 2, web 3, nah sebenarnya bisa dibedakan. Website itu dibagi menjadi web statis dan website dinamis. Nah, website statis ini hanya front end atau user atau pengguna tidak bisa menambahkan konten. Nah, ya, tidak bisa menambahkan informasi di dalam website tersebut. Kemudian kalau website dinamis, the front end dan back end. Nah, kalau website dinamis, ini ada interaksi. Nah, back end biasa disebut CMS, Content Management System, atau juga disebut sebagai halaman dashboard atau halaman administrator. Nah, kemudian untuk yang front end, ini biasanya tampilan yang bisa dilihat
oleh user. Ya. Oke, jadi website dinamis itu ada interaksi, ada penambahan data, ada front end dan back end. Kalau website statis, konten tidak dapat diupdate. Ya, kalau website dinamis, konten bisa diupdate dengan mudah. Nah, kemudian mengenai web programming-nya. Nah, web programming di dalam sebuah website itu biasanya dibagi dua, ada server-side programming dan ada client-side programming. Nah, apa itu server-side programming dan client-side programming? Nah, server-side programming ini adalah web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script di-embed dalam halaman web. Contoh server-side programming yaitu pemrograman server, ada PHP, ada JSP, ESP, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang paling sering kita pakai yaitu PHP. Nah, PHP ini salah satu bahasa pemrograman untuk server. Nah, kemudian untuk yang client-side programming, web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Contoh bahasa di dalam pemrograman klien yaitu ada JavaScript, ada HTML, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk pemrogramannya dibagi jadi dua, ada server side, ada client side. Nah, contoh-contoh website, misal berita, ada detik.com, ada kompas.com, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang sosial media, ada Facebook, Twitter, WordPress, Tumblr, dan lain sebagainya. Untuk yang forum, ada Kaskus, Detik Forum, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang e-commerce, nah e-commerce ini sekarang sudah banyak sekali ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Zalora, ada Bukalapak, dan lain sebagainya. Kemudian website search engine, contohnya Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang aktif, nah, contoh websitenya Wikipedia, yang paling sering kita gunakan ya, kalau kita mencari istilah-istilah, ada Wikipedia, ada Google Groups, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada blog. Nah, blog ini biasanya untuk kita membuat sebuah konten. Tentunya ada Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang corporate website, website korporasi, ada website ITS, ada website PENS, ada website Trunojoyo, ada BUMN, perbankan, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi contoh website, kemudian contoh-contoh web browser. Nah, web browser ini adalah tool untuk melakukan navigasi di web. Ya. Jadi yang mewadahi atau yang menampilkan halaman web kita adalah web browser. Contoh web browser ada Internet Explorer, ada Opera, ada Chrome, ada Mozilla, Link, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak. Oke, kemudian komponen penyusun website. Nah, komponen penyusun website, ini ada web browser, ada web server, ada database server, ada image editor, dan ada web editor. Web browser tadi sudah ya, contohnya. Contoh web browser, ya tadi ada Mozilla, Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Kemudian web server. Web server, ya contohnya ada Apache, ada IIS, dan lain sebagainya. Kemudian ada database server, ada MySQL server, ada Oracle server, dan lain sebagainya. Kemudian web editor, ada Notepad, ada Sublime Text, ada Visual Code Studio, dan lain sebagainya. Ya, jadi komponen penyusunan website sebagai ya, itu tadi. Kemudian unsur-unsur website. Nah, unsur-unsur website di sini terdiri dari domain. Ya, kalau kita melihat sebuah website, pasti ada domainnya, ada hostingnya, ada desain dan scriptingnya. Ya, ada desain dan scriptingnya. Domain, seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan di domain and system. Domain itu ada beberapa macam. Ada .com, ada .org, ada .ac.id, ada .co.id, .net, dan lain sebagainya. Tergantung
kebutuhannya. Kalau misal sampean di domain untuk pendidikan, ya pakai .ac.id. Atau misal untuk komersial, pakai .com. Atau untuk organisasi, .org. Ya, dan lain sebagainya. Jadi domainnya ini tergantung kebutuhan sampean. Nah, jadi semakin cocok dengan website sampean, maka nanti akan mudah diakses. Ya, akan mudah diakses oleh user. Jadi domain ini juga menentukan. Ya, kemudian ada hosting. Nah, jadi kalau sampean mau membuat website, butuh ini ya. Ya, ini wajib. Ketika sampean mau membuat website agar bisa diakses oleh seluruh user, harus pertama butuh domain, yang kedua harus butuh hosting. Hosting ini ya ibarat sebagai rumah dari website kita atau server dari website kita itu mau ditaruh di mana agar bisa diakses. Kalau untuk domain ini adalah namanya. Jadi penamaan website kita agar mudah dihafalkan orang, agar mudah dicari orang. Nah, itu seperti apa. Kemudian selain rumah dan nama, maka kita butuh desain dan scriptingnya. Desain dan scripting ini ya sebagai untuk tampilan websitenya. Ya, jadi tampilan websitenya seperti apa, maka kita butuh desain dan scripting. Desain dan scripting ini bisa menggunakan pemrograman HTML, CSS, HTML5, CSS3, jQuery, dan sebagainya. Ya, jadi unsur-unsur website. Kemudian teknologi web. Nah, teknologi web seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat sebuah website. Ada HTML, ada CMS, ada PHP, JavaScript, JSON, SQL, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah website, yang harus pertama dikuasai adalah ini, HTML-nya. Ya, HTML ini harus dikuasai terlebih dahulu kalau kita mau membuat sebuah website. Jadi HTML ini ibarat sebuah kerangka. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, maka kita akan membangun sebuah kerangkanya dulu. Ya, membangun sebuah kerangkanya dulu. Kalau kerangkanya sudah jadi, maka nanti kita bisa menambahkan. Misal kita kasih tembok dengan warna merah, warna pink, warna biru. Nah, setelah HTML, kalian bisa menambahkan CSS. Nah, CSS ini untuk mempercantik tampilan website kita. Nah, kemudian kalau pengen menambahkan action atau pengen menambahkan ya fitur-fitur tertentu di dalam website kita bisa pakai JavaScript atau pakai PHP. Nah, terus untuk belajar database bisa pakai SQL atau XML. CSS sama CSS3 ini untuk sama ya sebagai mempercantik tampilan. HTML sama HTML ini juga sama ya sebagai kerangka website kita. Kemudian JSON sebagai tipe data. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini sudah dijelaskan sedikit di sini. HTML itu singkatannya adalah Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman standar. Nah, dimana kalau sampai mau membuat sebuah website, yang paling pertama harus dikuasai adalah HTML. Ya, HTML ini sebagai kerangka, sebagai apa namanya ya, fondasi utama di dalam membuat sebuah website. Habis HTML baru kita belajar CSS. Ya, CSS kepanjangannya Cascading Style Sheet, yang merupakan kumpulan perintah yang dibentuk dari berbagai sumber yang disusun menurut urutan tertentu sehingga mampu mengatasi konflik style. Jadi yang berkaitan dengan tampilan. Nah, CSS digunakan untuk mendukung pembuatan website, dapat mempercantik tampilan, dan memodifikasi halaman website sehingga lebih ramah dilihat oleh user. Ya. Nah, habis itu JavaScript. Ya, ini sudah diurutkan juga JavaScript, bahasa pemrograman berbasis prototipe yang berjalan di sisi klien. Nah, jadi biasanya kalau JavaScript ini biasanya kita gunakan untuk action-action. Jadi kalau di dalam website itu kan biasanya pasti ada misal perintah untuk melakukan ini input form.
atau login. Nah, itu juga bisa pakai JavaScript. Oke. Jadi itu tadi dasar yang harus dikuasai untuk membuat sebuah website. Sebenarnya ada banyak yang harus dikuasai. Selain JavaScript juga ada PHP, ada MySQL, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini relasi antara HTML dan CSS. Nah, jadi kalau HTML ini sebagai fondasinya, sebagai kerangkanya, nah, CSS ini berguna untuk mempercantik elemen HTML ini. Misal mengatur lebarnya, mengatur tingginya, mengatur warnanya, mengatur background-nya, mengatur hurufnya. Nah, itu fungsi dari CSS. Oke, selanjutnya kita akan membahas Content Management System. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu Content Management System ini fungsinya untuk membuat sebuah website agar lebih mudah tanpa kita perlu menguasai pemrograman yang ada di dalam website. Jadi pemanfaatan CMS, nah ini bisa digunakan untuk website perusahaan, galeri foto, aplikasi e-commerce, dan lain sebagainya. Kelebihannya, waktu pembuatan lebih cepat, kemudian manajemen data lebih mudah, dan banyak tersedia template dan plugin yang bisa ditambahkan. Ya, contoh CMS ada WordPress. Nah, sebenarnya ada banyak juga. Ada WordPress, ada blog, ada Joomla, dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya kalau CMS. Nah, untuk contoh di sini adalah WordPress. Jadi WordPress ini adalah perangkat lunak blog yang ditulis dalam PHP dan mendukung sistem basis data MySQL. Nah, kalau kita menggunakan WordPress, kita akan menggunakan MySQL. Ya, MySQL. MySQL ini adalah salah satu database. Jadi salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menangani data, relasi antar data atau manipulasi data. Ya. Nah, jadi itu tadi salah satu contoh CMS yaitu WordPress yang akan kita lakukan di sini. Kemudian untuk membangun website yang interaktif. Nah, ini ya. Ada langkah-langkahnya. Pertama, tentukan tujuan. Jadi, sampean pengen bikin website apa? Harus ditentukan dulu. Misal mau bikin website company profile, ya harus ditentukan dulu. Saya mau membuat company profile apa, perusahaan apa. Ya, misal perusahaan startup atau perusahaan minuman misalnya, perusahaan minuman. Setelah ditentukan, oh saya tujuannya adalah website company profile perusahaan minuman. Kemudian tentukan sasaran target pengunjung website. Nah, jadi ini berfungsi juga untuk ini membuat tampilan kita harus disesuaikan dengan targetnya. Kalau misal pengunjungnya anak-anak, ya dibuat tampilan website kita itu menarik, terus banyak animasinya dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini ada langkah-langkah membuat website, mulai dari tentukan tujuan, terus tentukan sasaran, terus rancang sitemap website, jadi gambaran websitenya seperti apa, kemudian siapkan konten website, yang mulai dari artikelnya, gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan teknologi website. Nah, jadi sampean pengen membangun websitenya seperti apa? Pakai CMS, atau pakai framework, atau pakai manual, bahasa pemrograman natif, dan lain sebagainya. Harus disesuaikan, harus ditentukan dulu. Habis teknologi web, kemudian alamat websitenya. Ya, jadi pilih domain yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Kalau komersial ya pakai .com. Kemudian tentukan penyimpanan website atau kita sebut hosting. Nah, jadi cari hosting yang kapasitasnya besar. Ya, pemilihan berdasarkan kapasitas nah ini ya. Jadi cari yang menyediakan kapasitas besar, kecepatan aksesnya cepat, harganya kalau bisa ya murah. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada video mengenai membuat website dengan WordPress. Oke, jadi sebenarnya video ini saya ambil dari YouTube ini, www.youtube.com/bots. Ini ya alamatnya. Kalau misal di sini belum belum kelihatan jelas, nanti sampai bisa mengakses langsung websitenya di situ.
Oke, jadi untuk videonya nanti PPT-nya langsung saya share saja di Google Classroom. Ya, PPT-nya langsung saya share di Google Classroom. Nah, untuk videonya sampean bisa lihat di situ atau bisa lihat langsung juga di youtube.com. Di alamatnya ini ya. Oke, untuk kesimpulannya, nah, jadi dalam sebuah website itu biasanya konsepnya adalah terdiri dari server dan klien. Ya, kalau server bertugas untuk menyediakan data, klien bertugas untuk mengakses, untuk mengirim dan menerima data. Kemudian untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Ya. Protokol itu bisa, contohnya ada HTTP, ada FTP tadi ya, ada HTTPS dan lain sebagainya. Kemudian si server berupa web server. Nah, web server itu contohnya adalah Apache, kemudian ada IIS, kemudian yang sisi klien berupa web browser. Nah ini tadi ya. Kalau sisi server ada namanya web server, kalau sisi klien ada namanya web browser. Kemudian dalam web programming, nah ini dibagi menjadi dua tadi, ada server side, ada client side. Kalau server side, contoh bahasa pemrogramannya yaitu PHP. Kalau client side, contoh bahasa pemrogramannya adalah HTML, ada CSS, dan JavaScript. Kemudian jenis website dibagi menjadi dua juga, yaitu statis dan dinamis. Kalau statis, usernya tidak bisa mengupdate data, jadi user hanya bisa melihat tampilan website tersebut. Kalau dinamis, ini lebih interaktif, jadi user bisa melakukan update data. Ya, jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah seperti itu. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Ya, kemudian tadi jangan lupa tugasnya. Ya, tugasnya adalah membuat sebuah website company profile dengan menggunakan WordPress. Nah, di sini sudah saya kasih contoh video mengenai membuat website dengan WordPress. Nanti sampean bisa lihat di sini. Oke, saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Untuk diskusi nanti kita lanjutkan di chat atau di WhatsApp group atau di Google Classroom juga bisa dilakukan diskusi. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.